Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi komputer dan informasi dalam bidang farmasi. Desain obat menggunakan komputer. Desain obat dengan menggunakan metode komputerisasi yang dapat meningkatkan kecepatan dalam proses penemuan obat. Tujuan desain obat. Dalam pembuatan obat mempunyai tujuan-tujuan tertentu, seperti contoh, untuk menemukan senyawa kimia yang dapat berinteraksi baik dengan reseptor. Lalu ada komputer dan obat. Maksudnya di sini adalah komputer dapat dengan cepat menghasilkan, memprediksi ikatan, dan menghasilkan kandidat obat terbaik yang berpotensial. Komputer dapat fokus melakukan sintesis hanya untuk senyawa yang berpotensi sebagai kandidat obat. Lalu kita masuk ke Computer Aided Drug Design atau CADD. Pengertiannya adalah sekumpulan teknik yang digunakan untuk merancang obat baru dengan bantuan komputer. Nah, apa sih manfaat dan kegunaan CADD ini? Manfaatnya untuk memilih senyawa penentu optimis aktivitas dan profil ADMET dan meningkatkan keamanan obat. Lalu penggunaannya mempercepat pengembangan senyawa yang memiliki aktivitas tertentu menjadi suatu obat. Docking molekuler adalah suatu metode CAD yang kini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan desain obat baru. Docking molekuler adalah digunakan untuk memprediksi interaksi dari dua molekul. Ada beberapa proses pengembangan obat yang harus dilewati. 1. Penemuan dan pengembangan. Pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat dimodifikasi untuk rekayasa untuk mendapatkan molekul yang diinginkan. Yang kedua, uji praklinik. Uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi, selanjutnya dipajang pada hewan utuh. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan calon obat baru. Uji klinik. Setelah melewati uji praklinik, maka senyawa atau molekul kandidat calon obat tersebut menjadi IND atau Investigational New Drug atau yang dalam penelitian disebut obat baru. Setelah calon obat tersebut dinyatakan mempunyai kemanfaatan pada hewan, maka selanjutnya percobaan dilakukan kepada manusia. Review oleh Badan Regulator Keamanan. Untuk dapat dinilai oleh Badan Regulator Keamanan, industri pengusul harus menyerahkan data dokumentasi uji praklinik dan uji klinik yang sesuai dengan indikasi yang diajukan. Efikasi dan keamanannya harus sudah ditentukan dari bentuk produknya yang telah memenuhi persyaratan produk melalui kontrol kualitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Setelah obat-obat dipasarkan, masih harus dilakukan studi pasca pemasaran atau bisa disebut post-marketing surveillance, di mana obat-obat tersebut diamati pada pasien berbagai macam kondisi dan pada pasien berbagai macam usia. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai resep obat elektronik. Apa sih resep obat elektronik itu? Resep elektronik adalah resep yang dibuat dengan bantuan komputer dan dibuat oleh penyedia layanan kesehatan dan langsung dikirim ke apotek. Resep obat elektronik dikirim secara elektronik melalui jaringan pribadi yang aman dan tertutup. Apoteker juga dapat memperbarui profil pasien setiap kali mengisi resep baru untuk pasien. Dan apabila pasien tersebut memiliki gejala seperti alergi, itu juga wajib atau harus dicantumkan pada profil pasien. Kesimpulan, penggunaan komputer telah banyak membantu dalam dunia farmasi, baik untuk klien maupun profesional. Banyak sekali manfaat teknologi komputer dan informasi dalam bidang farmasi, seperti membantu dalam desain obat, membantu dalam penganalisan data dan proses pengembangan obat, menjadi media pembuatan resep obat elektronik, dan masih banyak lagi.
Dengan demikian, teknologi komputer dan teknologi informasi dapat menjadikan pekerjaan dalam bidang farmasi menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan tepat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.